Yesus mau saudara kita menjadi orang-orang yang dewasa. Karena apa? Rasul Paulus berkata di sini, karena kita akan mendewasakan orang lain. Saudara, bagaimana seseorang yang tidak dewasa mau mendewasakan orang lain? Saya hanya tahu seorang ibu dan seorang bapak bisa membesarkan anaknya karena mereka sudah dewasa. Saudara berpikirkah anak-anak akan membesarkan anak-anak? Apa yang terjadi dengan pertumbuhan anak-anak ini? Salah satu yang membedakan antara anak-anak dan orang dewasa, saudaraku, adalah cara pandang. Orang dewasa pasti selalu memiliki cara pandang yang benar. Itu siogianya. Tapi anak-anak belum tentu. Ada kalanya kita melihat anak-anak ketika mengalami kesukaran, dia akan bersungut-sungut, menangis, dan merengek, betul nggak? Tapi kalau orang dewasa akan berbeda. Ketika kita anak-anak, ketika kita dewasa akan berbeda saudara kesukarannya. Waktu anak-anak susah dikasih makan. Setelah kita dewasa, halo, kita susah cari makan, betul nggak? Makanya saya sebut begini saudara. Orang yang dewasa rohani, dia mampu hidup dalam situasi yang sama dengan orang lain, tapi responnya berbeda. Notos itu apa Pak? Notos ini saudara yang kasih sering disebut adalah anak haram, anak gampang. Betul nggak? Kalau huios adalah anak yang jelas daripada gennya saudara. Jelas dari mana? Alkitab berkata, anak mana anak yang tidak diajar selain daripada anak gampangan. Kesukaran, problema, masalah dalam kehidupan kita hari ini saudara. Kenapa Tuhan luaskan terjadi saudara? Itu adalah pembelajaran bagi kita untuk menuju kepada kedewasaan. Efesus 4 ayat 13-nya begini. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, haleluya, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kedewasaan penuh, ternyata kita bisa menjadi orang yang dewasa karena dua hal saudara. Apa itu saudara yang kekasih? Haleluya. Iya kan? Yang pertama saya mau berkata, karena kita mempunyai yang namanya kesatuan iman. Saya sebut adalah keutuhan. Ya kan? Kesatuan iman. Haleluya. Nah, orang-orang Kristen saudara harus mencapai yang namanya keutuhan iman. Kesatuan iman saudara. Ada iman yang tulen, betul nggak? Iya kan? Yang kedua saudaraku yang kekasih, ada pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Iya kan? Memiliki yang namanya pengetahuan, ya kan? Pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Makanya saya katakan saudara, kalau kita memiliki iman yang utuh saudara, kesatuan iman, memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah, siapa Allah kita, maka kita akan memiliki yang namanya pengertian. Sebab itu kalau saudara baca di dalam Filipi 1 ayat yang ke-9, terjemahan firman Allah yang hidup, aku berdoa supaya kalian mendapatkan pengertian rohani. Iya kan? Kalau kita tidak memiliki pengertian, iya kan? Ya, pengertian rohani, maka kita tidak akan pernah bisa melewati kesukaran. Maka kita terus berpikiran negatif tentang Allah kita. Haleluya. Sebab itu dimulai daripada apa? Keutuhan iman, yaitu saudara yang kasih kesatuan iman. Karena apa saudara yang kasih? Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi keutuhan orang percaya, kesatuan iman itu apa saudara? Percaya sekalipun belum melihat. Saya mau berkata kepada saudara, kita belum melihat saudaraku yang kekasih, iya kan? Apa yang terjadi saudara 1 detik, 2 detik, 3 menit ke depan, atau 2 jam atau 1 hari ke depan. Tapi kita percaya saudara bahwa Yesus memelihara kita. Saudara, kalau kita mempunyai pengetahuan yang benar, ya kan, kita memiliki pengertian rohani seperti yang dikatakan Rasul Paulus tadi, maka kita tahu saudara kapan Allah akan memberikan reward kepada kita, kapan dia akan memberikan challenge kepada kita, kapan dia akan memberikan apresiasi kepada kita, kapan dia akan memberikan tantangan kepada kita. Karena kehidupan kekristenan bukan saudaraku yang kekasih hanya berkat, bukan hanya saudaraku yang kekasih tentang mujizat, tapi kalau saudara baca Matius 11 ayat 28 berkata saudaraku yang kasih, belajar kepadanya
Caranya, karena apa saudara? Dia lemah lembut dan rendah hati. Baru apa saudaraku yang kasih? Ada yang namanya kelegaan. Jadi orang-orang yang dewasa itu saudaraku yang kekasih, ada kalanya Tuhan luaskan pikul salib dan saudaraku yang kekasih pikul kuk. Supaya apa saudara? Di sini kita baru bisa mendapat yang namanya kelegaan. Apa saudara? Belajar. Dari mana? Proses kesukaran. Kita bisa assess mana pelayan-pelayan yang dewasa, mana pelayan-pelayan yang tidak dewasa hari-hari. Kenapa saudaraku yang kekasih? Yang dikarbit pasti akan tiarap hari-hari ini mengalami kesukaran. Tapi yang didewasakan Tuhan lewat kesukaran, maka dia akan bertahan, tetap setia. Saudaraku yang kekasih, karena apa? Karena dua ini. Dia memiliki kesatuan iman, dia memiliki pengetahuan yang benar. Pertumbuhan itu adalah proses, ya kan? Dewasa adalah goalnya orang Kristen, kesukaran itu adalah tantangan bagi orang-orang yang dewasa.